Jimmy dan Karen Taibsyah, sepasang suami istri master pencaksilat. Karen Taibsyah yang berkebangsaan Inggris mulai pelajari pencaksilat 30 tahun lalu saat usianya 22 tahun dan duduk di bangku kuliah. Ia konsisten tekuni silat hingga menjadi master. Sementara sang suami, Jimmy Taibsyah, sudah menggeluti dunia silat sejak tahun 1972. Saat kuliah di Inggris tahun 1977, ia mulai mengajarkan pencaksilat kepada teman-temannya. Hingga akhirnya, Jimmy mengajar silat untuk kalangan militer Inggris bersama sang istri. Tahun 1999, Jimmy membentuk sebuah aliran pencaksilat baru, yaitu Silat Indonesia. Aliran ini menitik beratkan teknik pernafasan dan memodifikasi gerakan silat sedemikian rupa hingga lebih mudah dipelajari orang asing, supaya aset budaya bangsa ini bisa mendunia. Cukup keras. Ya. Tapi harus banyak latihan lagi ya. Harus latihan banyak setiap hari, supaya bisa tambah keras lagi. Tambah keras supaya tambah lebih kuat lagi ya. Nah, betul. ini dia salah satu latihan paling dasar ketika kita belajar silat. Sebelah saya ini adalah master silatnya, yaitu Ibu Karen. Teman-teman tadi sudah ditesnya, wow, adekul begitu, oh, kuat banget. Tapi itu kalau sudah latihan kuat, betul, sudah latihan banyak ya. Nah, saya ingin tahu kenapa kita berlatih nafas bisa membuat badan kita kuat. Why practicing breathing technique can make us stronger? Because we're combining oxygen with muscle contraction to develop the energy. Yeah. So the reason we are doing that is to protect the body, to develop the energy which can be used to protect the body, so that you can, the protection that we can be shown by the demonstration that you've just seen. Iya, iya. Jadi ada oksigen, karena oksigen itu kemudian membuat otot-otot menjadi lebih kuat begitu ya. Nah, tapi kali ini kita tidak hanya menghadirkan satu sosok saja, ada dua sosok inspirasional dari dunia persilatan. Dia sudah hadir di sini. Pak Jimmy, apa kabar? Pak Jimmy adalah suami dari Ibu Karen. Jadi mereka berdua inilah pasangan pendekar silat begitu ya, dua-duanya adalah master silat. Nah, saya penasaran sekali dengan Ibu Karen, karena Ibu Karen ini kan dari Inggris, asli London, begitu kan. Nah, sejak kapan Ibu Karen ini mulai belajar silat? 3 tahun yang lalu. Yang mengenalkan silat adalah Pak Jimmy? Ya. Waktu itu bagaimana ceritanya? Ya, saya waktu itu pergi mengajar ke waktu di London, saya pergi mengunjungi tiap kota yang ada, kita punya grup, dan saya melihat siapa-siapa yang latihan. Itu bagian daripada tugas untuk mengontrol. Waktu itu bertemu dengan Ibu Karen, berarti saat itu situasinya situasi sebagai student, murid dan guru, begitu murid, ya. Kenapa Ibu memilih silat dari sekian banyak bela diri? Apa yang membuat Ibu Karen itu jatuh cinta pada silat? Dari dulu saya sudah suka dancing. Saya belajar waktu kecil, belajar balet, belajar dancing. Saya lihat pencaksilat ini adalah banyak body movement art yang cocok untuk badan saya, seperti dancing. Butuh kelenturan. Iya, jadi dalam seni silat juga ada, dalam gerakan silat sebagai pencaksilat, bela diri juga ada. Jadi lebih cocok di badan dia. Dia merasa ini lebih cocok. Oh begitu. Menurut saya pribadi sih, mereka berdua udah kayak panutan gitu. Udah apa yang mereka ajari sama mereka kasih, emang bener manfaatnya ada, terus nyata gitu. Ya, menurut saya sih Kak Jimmy sama Kak Karen itu sosoknya orang yang disiplin, terus tegas. Terus dia tuh mengayomi kepada setiap muridnya itu. Amazing banget ya dia tuh. Udah berumur 50 lebih, dia masih kuat ya. Saya tertarik. Kok udah usia gitu bisa, kenapa saya enggak gitu ya. Itu sangat disupport oleh PBC. Walaupun itu individu, organisasi, atau perguruannya, selalu disupport
bagaimana pencak silat itu menjadi dunia. Dan itu kita tidak pernah menghalangi dan berikan fasilitas semudah-mudahnya. Butuh berapa lama untuk Ibu Karen bisa menjadi master silat? Berapa tahun? Jadi masa tahun 2000. Untuk menjadi seorang master, seperti saya ulang tadi, pertama mereka harus menguasai pelajaran yang mereka diberikan. Setelah itu mereka harus buktikan, mereka dengan harus bisa membuka kelas. Dengan buka kelas itu menunjukkan mereka kemampuan mereka untuk menyampaikan pelajaran yang sudah dipelajari. Dengan demikian juga kita bisa melihat apakah dia bisa mengajar. Ya kan, setelah dia bisa mengajar, apakah bisa dia memimpin sebagai leader daripada kelas itu. Karena bisa mengajar, tapi bulan depan sudah nggak ada punya murid. Karena dia tidak mempelajari bagaimana menjadi motivator. Jadi banyak hal-hal yang lain yang mesti dipelajari juga. Jadi bukan hanya soal ilmunya saja, bukan dia bisa buka kelas saja, bukan dia bisa mengajar saja, tapi dia harus bisa juga leading sebagai leader daripada grup itu. Bagaimana cara Ibu Karen membuat orang-orang, terutama orang-orang Inggris ya di London sana, tertarik untuk belajar silat? Saya kasih contoh saya. Yeah. I give them example that if they want to know why I'm like this, my health, my fitness, so well, this is what I do. Maybe you would like to try this. Oh, oke. Jadi ya nggak usah jauh-jauh lah, contohnya dari diri sendiri begitu ya. Kalau gitu saya tertarik, kira-kira seperti apa ya latihannya Ibu Karen? Mungkin nanti Ibu Karen dan Pak Jimmy juga yang bisa mengajarkan saya lebih intens begitu, tidak di sini, tapi usai jeda. Ini sudah mulai berkontraksi nih ya, karena ini keras banget. Ya, jadi ini, ya. Itu adalah salah satu jurus dasar dari Sindo. Ya, dasar. Jadi kalau kita diserang di wajah, kita tangkap tangannya, kita patahkan sikunya. Serangan yang efektif, tidak perlu sampai mematikan, tetapi cukup menyakitkan. Nah, kita ingin berbicara sedikit soal Sindo ya. Sindo yang dibentuk oleh Pak Jimmy ini pertamanya terbentuk seperti apa ceritanya Pak Jimmy? Ya, saya membentuk nama Sindo itu waktu saya masih di Inggris dari tahun 1999, karena saya merasa sebagai orang Indonesia yang berada di luar negeri, saya ingin orang itu mengenal juga Indonesia, bahwa Indonesia itu punya bela diri yang disebut silat. Dan Ibu Karen mendampingi Pak Jimmy mengajarkan silat siapa saja waktu itu, murid Ibu Karen siapa saja? Kami mengajar Minister Defense karena mereka suka disiplin. Ya, ini bela diri ini sangat tinggi disiplinnya karena kami mengajar ilmu dengan tenaga untuk membangunkan tenaga. Jadi mereka harus belajar disiplin. Jadi intinya silat di Inggris itu dipelajari juga oleh dari bagian pertahanan militer Inggris. Militer, jadi Minister of Defense. Sekarang saya bekerja di Minister of Defense, jadi saya serve mereka dengan memberikan saya punya kemampuan dalam hal bela diri. Saya perkenalkan dulu kepada mereka dan mereka akhirnya setuju. Kenapa? Karena mereka merasa latihan pernapasan itu yang lebih mudah dipelajari. Gerakan-gerakan bela dirinya juga saya modify yang membuat lebih sederhana sehingga mereka belajar lebih mudah. Karena kalau kita mengajarkan mereka yang bersifat art, mereka nggak bisa karena tinggi badan mereka, berat badan mereka, duduk bersila saja sudah berat untuk mereka. Masa duduk bersila susah? Susah bagi mereka. Karena memang itu bukan menjadi kebiasaan mereka. Kita biasa saya duduk di kursi, nggak ada di silat bersila di lantai. Nah untuk itu saya harus modify, membuat orang itu tertarik. yang mereka temukan di silat itu apa Pak Jimmy? Karena mereka juga para militer saya juga belajar bela diri yang lain, tapi mereka belum pernah mendapatkan latihan pernapasan. Pernapasan inilah yang membuat mereka tertarik.
Karena mereka merasa ya bernapas di mana saja kita bisa. Nah, kalau begitu Ibu Karen bisa mengajarkan saya teknik pernafasan di Sindo itu seperti apa? Kita harus posisi badan pertama. Kita buang dulu udara atau karbon dioksida yang ada di paru-paru. Jadi buang napas dulu pelan-pelan. Habis pernapasan itu, sekarang kita tarik dari hidung. Setelah itu kita tahan di perut, napas perut kita masuk ke dalam dan paru-paru kita tetap mengembang. Tahan 3 detik, 1, 2, 3, buang dari mulut perlahan-lahan. Demikianlah dasar daripada pernapasan ini. Jadi ini yang harus dilatih dulu sebanyak mungkin, paling sedikit 15 menit tiap hari. Supaya melatih paru-paru kita itu berolahraga. Ya, jadi kita mengolah oksigen tadi yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu kita olah melalui kontraksi sehingga otot perut kita yang jadi kuat. Dari situ energi tadi masuk ke situ ke dalam otot perut. Ini sudah mulai berkontraksi Ya. dia. Karena ini keras banget. Ya, jadi ini, ya. Jadi otot itu memang sudah dilatih. Sakit? Tidak sakit. Tidak sakit. Pukul Coba aja. ya. Pukul yang benar. Pukul yang keras. Enggak tega. Pukul yang keras. Tidak sakit. Ya. Sorry sakit. Tidak. Jadi dalam hal ini dengan latihan tadi yang saya katakan dengan penguncian otot di perut. Jadi ini tidak ada rasa sakit karena dia sudah latih puluhan Karena tahun. memang ototnya juga menjadi apa ya, kayak Menjadi keras gitu, keras. kompak. Apakah ada perbedaan bagaimana mengajarkan teknik silat di Indonesia dengan di Inggris? Orang Indonesia suka latihan berat, sudah biasa dengan bela diri. Ya, itu di dalam culture. Kalau di Inggris, bela diri bukan culture. Di Inggris, sepak bola yang culture. Ya. Ya, atau pergi ke pub minum. Ya, jadi itu yang challenge untuk kita di sana. Jadi bagaimana to overcome untuk mengatasi tantangan itu? Yeah, I teach them about the lifestyle. I encourage them to train and say, look, if you want to live more happy life, this is how to do. Menarik sekali untuk membahas ternyata banyak sekali manfaat dari silat, tapi itu akan kita bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetap di Satu Indonesia. Ibu Karen, saya pernah mendengar kalau ibu bisa sit up sampai 3.000 kali sehari. Sekaligus. Dalam waktu Non-stop. Non-stop 100 menit. Dalam waktu 100 menit. Nah, itu tadi adalah simple teknik yang simple dan itu bisa sangat diaplikasikan oleh siapa saja, perempuan apalagi kan ya, nggak bisa yang berat-berat begitu. Nah, kalau kita melihat sosoknya Ibu Karen, bener Pak, Ibu Karen udah 52 tahun. 52 tahun. Oh, hard to believe. 52 tahun. Yang terbayang oleh saya adalah bagaimana Ibu Karen melakukan physical exercise. Apa yang dilakukan Ibu Karen setiap hari supaya fit Setiap gitu? hari saya kalau bangun saya kelencuran dulu. Kurang. Ya, siang latihan sit up pagi 200 kali kelencuran, push up, latihan push up. Siang di kantor saya lari, ya, lari di jalan. Saya pernah mendengar kalau ibu bisa sit up sampai 3.000 kali sehari. Bisa. Sekaligus. Sekaligus. Dalam waktu Non-stop? Non-stop 100 menit. Dalam waktu 100 menit. 100 menit berarti sekitar 1,5 jam lebih ya, Ya. non-stop. Ya. Caranya gimana? Gimana kalau kita mulai coba lihat cara latihan Ibu Karen melakukan sit up? Oke, kita lihat nih ya. Ya, oke, gimana sit up sama orangnya? Ya, ya. Kaki harus bengkok, perut
masuk ke dalam. Tarik nafasnya. Satu. Begini. Ya, begitu. Ya, ini untuk oblik samping, otot yang di samping. Perut masuk ke dalam. Begini. Yang paling susah. Diangkat paling tinggi. Ya. Naik kakinya. Ya. Ya. Tadi itu dilakukan rutin setiap hari, sitapnya bahkan sampai 3.000 kali 100 menit tuh ya, 3.000 kali dan nonstop. Makanya hasilnya begini, ya kan? Tapi selain latihan fisik pasti juga ada asupan makanan. Nah, pasti ada jaga makanannya gimana dietnya? Kalau sarapan pagi, saya selalu makan buah. Setelah itu mungkin nanti siang makan roti sedikit. Ya. Tapi untuk makan siang, saya makan salad, sayur. Untuk Karen itu makan tuh sedikit, tapi bisa sehari bisa 5 kali makan. Tapi jumlah sedikit-sedikit. Ini yang pola yang dia pegang. Ya, jadi tidak perlu sekali makan tuh banyak. Ya, polanya sedikit, tapi nanti beberapa jam kemudian dikit lagi. Untuk memacu metabolismenya, selalu bekerja. Tapi kemudian diimbangi juga dengan istirahat yang cukup gitu ya. Istirahat. Nah, itu diterapkan juga ke anak-anak. Berbicara soal anak-anak juga diajari silat sama Ibu Karen. Oh iya? Anak-anak saya sudah belajar silat dari umur 5 sampai umur 18 tahun. Waktu universitas itu mereka punya hidup sendiri, masih latihan olahraga bela diri, tapi tidak mereka punya hidup sendiri sekarang. Tidak mau jadi master silat seperti ibu atau bapaknya. Belum ya? Mungkin nanti. Mungkin nanti. Nah, kalau kita berbicara soal anak muda, kemudian mereka minat dengan silat. Kebanyakan anak muda itu kan apa ya? Mereka tuh bosenan gitu loh Pak Jimmy. Ya. Silat mungkin sudah diperkenalkan ke mereka, beberapa sekolah ada yang menanamkan itu sebagai ekstrakurikuler gitu. Tapi setelah selesai lulus ya udah, mereka nggak belajar silat lagi. Konsistensi menjadi hal yang apa ya? Menjadi sebuah tantangan buat mereka. Bagaimana caranya supaya kita terpelihara si konsistensi itu Pak Jimmy? Kita sering mengadakan suatu tes. Iya. Ya, per sebulan atau 2 bulan mengadakan tes untuk mengencourage mereka hasil daripada latihan pernapasan itu progres atau tidak. Kalau dia melihat ada yang progres, itu merupakan untuk mereka pacuan. Iya. Dia bisa. Iya. Kenapa saya tidak bisa? Betul. Nah, dengan cara itu mereka lebih mendengar semangat lebih dalam tertantang latihan. ya. Jadi tertantang. mereka punya penasaran terus, Pak, Ya. masa saya nggak bisa, datang Ya. lagi, tes lagi, lulus lagi, bisa Iya. lagi. Iya. Oke, kalau personal dari Ibu Karen sendiri, harapan soal silat bagaimana in the future? What do you want to see? I like to see more silat being taught worldwide. Yeah. So at the moment we focus in England, and then we also have in Timor-Leste. And then I like to see it focus more, expand further to other countries. Jadi ingin menduniakan silat. Wow, itu dia. Kalau cita-cita yang selama ini belum tercapai, mungkin kalau Pak Jimmy bisa mewakili semua pendekar silat di Indonesia, cita-cita yang harus tercapai dari silat yang bisa membanggakan negara kita ini apa deh, Pak Jimmy? Saya itu mempunyai ambisi yang cukup besar di dalam pemikiran saya. Saya ingin seluruh guru-guru dari pencaksilat itu bergabung dan membawa nama Indonesia, bukan membawa nama perguruan. Jadi melepaskan atribut pribadi atau perguruan, tapi bersatu membawa nama Indonesia keluar. Bahwa inilah silat Indonesia itu sangat besar. Suatu hal yang menarik karena melihat mereka berdua, seharusnya ya kita semua lebih termotivasi untuk menjaga budaya atau aset bangsa yang salah satunya adalah silat ini. Baik, kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional yang akan kami hadirkan? Tetap saksikan terus Satu Indonesia minggu depan. Saya Rahma Hayudinia, sampai jumpa. Salam terakhirnya gimana?